Hello, boys. Halo sahabat, apa kabar? Semoga tetap dijaga kesehatan ya buat kamu yang nggak diingetin sama Ayang, anjay. Kembali lagi bersama gue Yaza yang akan membahas film-film seru dengan membuatkan spoiler, membahas yang kalian mungkin akan mengingat kembali film-filmnya atau akan membahas film yang kalian belum tentu kalian tonton. Maka dari itu, sebelum kalian lebih lanjut, kalian mending tonton dulu saja full filmnya biar tidak penasaran. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah film laga seru Amerika Serikat tahun 2019 dengan genre action thriller garapan Michael Bay dan ditulis oleh Paul Wernick dan Red Reese. Film tersebut menampilkan Ryan Reynolds sebagai One, Melanie Lawrence sebagai Two, Manuel Garcia Rulfo sebagai Three, Adria Arjona sebagai Five, Corey Hawkins sebagai Seven, Ben Hardy sebagai 4, dan Dave Franco 6, si driver. Dan film ini berjudul Six Underground, sebuah film yang menceritakan seorang milioner asal Amerika memilih untuk memalsukan kematian agar hilang dari radar kehidupan. 4 tahun adalah waktu yang dia rasakan tepat untuk memulai perubahan setelah melihat berbagai kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Turkistan. Dia kemudian menamai dirinya One, merekrut 5 orang lain yang dinamai berdasarkan angka yaitu 2, 3, 4, 5, and 6. Bagaimana kelanjutan filmnya? Kalian siapkan cemilan, posisi rapatkan, dan gas kuy! Oke, kita masuk ke dalam filmnya One yang diperankan oleh Ryan Reynolds yang sering berada di film-film box office lainnya. Dia sedang mengendarai pesawat baling-baling yang disengaja membuat kecelakaan agar bisa memalsukan dirinya yang disebut ghost atau jurig. Lalu film berpindah ke 4 bulan sebelumnya di Florence, negara Italia. Di sana tim dari One yang sedang dikejar oleh mafia yang sebelumnya 17 menit yang lalu. Tim One itu membuat kerusuhan pada pengacara pendukung proyek, lalu mereka mencongkel matanya untuk membuka handphonenya. Meskipun adegannya tidak dilihatkan, tapi dijelaskan pada aksi kejar-mengejar. Saat adegan itu, mereka dikejar oleh anak buah pengacara itu dan juga dikejar oleh polisi setempat. Mereka riweuh sekali di mobil karena si Five tertembak dan sedang diobati oleh si Two. Kedua wanita itu cerewet sekali di dalam mobil seperti layaknya wanita-wanita. Dan saat adegan-adegan bahaya, ada Two yang menampilkan adegan epik yang menembak mereka yang mengejarnya. Six, si driver yang terus berfokus pada jalan, dan di sana menampilkan adegan yang juga menampilkan si 3 and 4 yang menjaga mobil yang Six kendarai. Namun sayang, saat adegan kejar-kejaran itu, saat masuk ke bawah jembatan, lolos pada mafia di sana. Six yang mengedripkan mobilnya, dia tak bisa menahan dan menubruk forklift yang congornya mengenai pada wajah si Six hingga tembus ke belakang. Ajik, horor. Adegan berpindah ke mereka saat berada di perahu kecil di tengah lautan. Mereka mengobrol dan tak saling tahu nama asli mereka. One yang memimpin menegaskan bahwa tim mereka bukanlah keluarga seperti yang lain-lain. Dan mereka melemparkan Six ke laut lalu akan mencari orang ketujuh dan pasti dinamai Seven.
Di sisi lain, seorang tentara Amerika yaitu tim khusus pasukan Delta Plane sedang membayangkan dan kehilangan timnya karena saat perang di Timur Tengah, dia sedang menyesali mengapa tak menembak orang yang akan membuat bom bunuh diri pada mobil van itu. Namun saat dalam kesedihan di rumahnya, dia dikagetkan oleh si Wan yang berada di luar dan mengajak ngobrol untuk masuk ke dalam timnya, lalu memalsukan kematian Blaine daripada hidup dalam aturan yang membuat dirinya menyesali semuanya. Listen to your call. And I will never tell you to... What would you say to that? Adegan memalsukan kematian pun dilakukan oleh Blaine yang sedang berada di kapal dan membuat dia seolah-olah bunuh diri, jatuh ke dalam laut dan dijemput oleh tim Wan hingga kematiannya pun disambut oleh militer Amerika karena dia seorang prajurit hebat dan keluarganya. Dia dan Wan pun melihat prosesi pemakamannya dari kejauhan. Lalu mereka pergi dan Blaine resmi menjadi anggota Wan dan dinamai Seven. I don't have any military. Should have seen him watching Coco. Okay. From now on, you'll be known as Seven. Adegan pun berpindah pada markas Wan yang berada di gurun California. Mereka berkumpul dan Seven dikenalkan pada tim Wan. Dan mereka akan melakukan misi pertama yaitu membantai diktator Turkistan yaitu Rovak Alimov. So now the answer to us. This prick. Rovak Alimov. Mereka pun berpindah di kafe untuk menjalankan misi pertama dan membuat strategi. Dan di sana menceritakan kehidupan sebelumnya dari Wan yang dulunya hebat dalam ilmu-ilmu fisika hingga bisa menemukan penemuan-penemuan hebat yang dijual ke pemerintahan Amerika. Dan strategi pun dimulai. Yang pertama harus menculik dulu adik si Rovak yaitu Murad Alimov dan dimulai dengan membantai para jenderal yang mendampingi Rovak. Don't forget. 4 generals. They're gonna lead us to the brother. Huh? Yeah, y'all are funny. We all are. Di sana adegan mengapa Wan ingin menjatuhkan Rovak karena dulu dia adalah seorang aktivis sosial yang ditugaskan di negara itu dan melihatkan kekerasan pada kekuasaannya di sana. Dan di sana Wan menjadi dendam ingin menjatuhkan si Rovak. Wan pun sebelumnya pernah menemui Rovak di sebuah pertunjukan opera di Paris, Prancis. Di sana mereka bertemu secara tatap-tatapan dan menyindir dengan cara halus kepada Rovak dengan cara membahas opera di sana. Basha. And first act. Justice. Polishing it till it shines. In art. Dan di sana Wan berkenalan dengan seorang wanita bertender cantik, dia bernama Ariana. Rova. No, I was talking. He's no longer inside me. We're safe. Ariana? Big guy's still staring at me, isn't he? Dia langsung mengajak Ariana ke sebuah hotel dan membuat adegan apakoweo pembuahan yang sangat hot sekali Ariana. Dan saat pagi tiba di sana Wan yang berharap lanjut, tapi di sana Ariana yang akan pergi ke luar negeri hanya ingin hidup baru. Wan pun di sana sedikit galau karena Ariana enak. Well, what makes you think that I will? So now you're stalking me? Ingin ku teriak anjing. Lalu adegan dilihatkan sekarang memulai misi. Dilihatkan para jenderal yang ada di samping Rovak ditugaskan untuk pergi ke luar negeri di Las Vegas untuk liburan. Dan sekalian untuk menjaga si Murad dan memindahkannya. Adegan pun dimulai dengan cara 2 and 3 sedang menyamar menjadi pemain tenis yang masuk ke dalam sebuah tempat judi besar di sana. Dan di sana ada para jenderal yang sedang berpesta, berjudi dan menyewa abonon. Dan Tri yang mengutuk kamar para jenderal itu langsung menembak salah satu jenderal tepat di hulunya dan masuk ke dalam kamar, membantai para jenderal di sana. Dan jenderal terakhir yang sedang asik ajul gedang ditanya, menanyakan di mana Murad berada. Dia menjawab berada di Hong Kong dan menembakkan peluru tepat di hulu. Kejam sih. 3 seconds.
Please don't think. Di sana saat One pergi pertama karena sudah tahu keberadaan Murad di sana. 2 and 3 mungkin sedikit panas karena melihat adegan tadi dan Sagapung, hingga mereka pun langsung melakukan adegan apa koeo yang hardcore. I just gotta talk to someone. No, I don't even know. Tim pun bergerak dengan pesawat jet pribadi ke Hong Kong untuk menculik si Murad, adik si Rovak tadi. Di sana mereka beraksi. Murad yang berada di gedung mewah yang dijaga oleh para anak buah si Rovak. Heard the Sultans before Ahmed? Sorry, I have bad taste. Di sana Five yang berjalan masuk dengan keadaan seksi, diam di lobi dan memakai topeng anti radiasi. Dan di sana 3 dan 2 datang untuk membantu. Dan Five melemparkan bom asap ke tawa, sehingga di gedung itu orang-orang di sana tertawa karena asap yang keluar dari bom itu. Handai bomnya ini. Tri dan Tu pun masuk ke gedung dengan membawa senjata untuk membantai anak buah si Rovak. Di sana, 4 yang ditugaskan untuk menuju gedung itu dengan cara memakai kren yang melihatkan kehebatan parkurnya. Dan 7 di sana ditugaskan untuk menjadi support dari jarak jauh untuk melihat sekitar dengan memakai sniper. Namun ada masalah sedikit. 3 yang memakai helm itu terbuka sedikit helmnya hingga dia menjadi ketawa terus karena efek dari asap tadi di bawah. Namun saat di lift sampai di kamar Murad, di sana langsung membantai orang-orang yang menjaga Murad di sana. Hit it. Now. Look at that people. Adegan pun melihatkan kerusuhan di sana. Murad pun diculik, namun saat mereka terpojok, Seven memberikan saran untuk menembak kolam renang di sana hingga airnya terjatuh ke tempat itu, semua hingga mengakibatkan adegan banjir. Oh shit, that's a cool Fight. There you go. What the hell are you guys doing up there? Guys, I got a bad idea. One. Murad yang sudah diculik disuruh oleh Tri untuk naik Flying Fox, namun tidak mau. Di sana Tri memukulnya, namun One melerainya. Dan Murad pun dijatuhkan ke Flying Fox itu. Dan saat di bawah Murad dipukuli lagi oleh si Tri. Di sana One memarahi Tri karena Murad adalah target untuk diselamatkan. Dan mereka dijemput oleh mobil. Dude, Ray, what's wrong with you? He was escaped. Don't help. Just stay. Come on. Ferrari. Avoid any violent bullshit, alright? Namun ada hal yang kurang enak. Di sana Four yang terjebak tidak bisa pergi dan masih dikejar oleh tim Rovak. Saat Four yang sedang berkelahi dengan salah satu tim Rovak, di sana dia berhasil menjatuhkan orang itu tepat di mobil yang tim One kendarai. Di sana Four terus berlari karena masih ada yang mengejarnya. Namun di satu sisi, One yang menyuruh untuk pergi terus karena polisi banyak yang mengejarnya. Tapi One disentak oleh timnya karena Four adalah tim yang harus diselamatkan, hingga menjadikan Tri bingung. Dan saat berada di atas gedung, di sana Four hampir terjatuh dan dipukuli oleh manusia besar itu. Namun di sana Seven yang mengekernya dari bawah dan menembak tepat hingga musuh itu tersungkur. Sedap. No! Don't stop the car. We're leaving him. Stop the fucking car! Hey, don't back! We're all in the net up there. Come on, hurry. Hit it! Rovak yang ditemui intel di sana, dia diberitahu bahwa orang-orang yang menculik Murad dan membantai timnya, dia diberitahu bahwa orang-orang itu adalah orang yang sudah meninggal. Rovak pun bingung. Tim One yang sudah sampai di sebuah keramaian untuk istirahat, dan di sana Seven langsung ribut dan mendorong One karena kita adalah keluarga dan harus saling membantu jika ada yang membutuhkannya.
Di sana Seven marah karena harus saling tahu nama-nama timnya, dan mulai dari Blaine hingga mereka pun memberitahu nama-nama mereka di sana. Ya, seperti itulah harusnya tim ya. Adegan selanjutnya mereka membawa Murad ke Turkistan dan akan membawanya ke tempat pemerintahan di sana. Tim pun dibagi-bagi. Murad di sana direkam karena membuat video yang akan disebar di negara itu karena dihack oleh Wan semua saluran di sana. Murad mengajak masyarakat di sana untuk melawan rezim dari Rovak itu dan berjanji akan membuat negeri itu lebih baik. Freaking fuck out. Do this. I can't go. My brother. I'm here to teach. It's time for a rebel have suffered under my. It's time for a rebel. Di sana mereka menuju ke kapal pribadi Rovak yang sedang membuat pesta dan akan kabur karena akan ada penyerangan terhadapnya. Adegan pun sangat kacau di negara itu karena patung-patung Rovak dan petinggi-petingginya hancur karena dibom oleh Wan dari jarak jauh. Tri yang sangat bingung dan membantai tim-tim dari Rovak di sana di jalanan. Four yang menyelam dan menempelkan alat dari Wan yang akan menjadikan magnet besar buatan Wan. Di sana, Wan, Seven, dan tim lainnya memakai perahu kecil menuju kapal Rovak di sana. Murad masuk ke dalam ruangan yang di sana ada para jenderal militer yang sedang diperintahkan oleh Rovak untuk menjatuhkan racun untuk masyarakat di sana. Murad di sana membuat doktrin untuk jangan diikuti perintah Rovak dan ikutlah bersamanya membangun negeri lebih baik dan jangan membunuh rakyatnya sendiri. Mantap. Get out of my way. Do it. Have to kill your own people again. These two are beloved country. Adegan kacau lagi pun dimulai di kapal itu dan di sana adegan tembak-menembak pun dimulai dan membuat kapal itu sangat kacau hingga alat Wan pun berguna. Membuat besi-besi di sana terangkat karena alat magnet dari Wan itu. Dan di sana, Four yang lagi-lagi terpojok dan dipukuli oleh musuh-musuh di sana. Wan yang mencarinya karena sekarang sudah berpikir bahwa mereka adalah keluarga yang seharusnya mereka sudah pergi dari kapal itu karena situasi sudah kacau dan akan meledak kapalnya. I'm screwed. Wan menemukan Four dan menyelamatkannya dan melihat Rovak yang kabur bersama beberapa timnya dengan perahu kecil di sana. There you are. Fucking millennials. Rovak yang dijemput oleh helikopter yang berada di tengah lautan dan langsung masuk ke dalam helikopter itu. Namun ternyata di dalam helikopter itu adalah tim-tim dari Wan dan ada Murad di sana. I was thinking of somewhere else. Blow your fuck. Saat berada di tengah pengungsian, di sana helikopter itu melewatinya dan akan menjatuhkan Rovak di tengah-tengah masyarakat yang sedang membencinya itu. Dan di sana Rovak pun dijatuhkan dan rakyat di sana langsung memukulinya habis-habisan. Mungkin sampai die. Mamam. Brother. Get me here.
Di adegan terakhir, mereka melakukan kegiatan istirahat mungkin. Wan yang pergi ke New York untuk menemui Ariana karena akan ke sana. Di sana melihatkan Ariana dengan seorang anak dan Wan yang menghampirinya senyum terhadap anak itu. Dan mungkin itu anaknya ya, yang karena sudah memberikan sperma kecil kepada Ariana dan mungkin jadi. Dan ada tim lainnya juga yang melakukan kehidupan yang dulunya pernah mereka lakukan. Murad yang sudah diangkat menjadi presiden dan menjadi pemimpin di negara itu. Mantap. Dan akhir film mereka berkumpul kembali untuk melakukan misi selanjutnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membuat gregetan karena akhirnya rejim diktator di negara itu yaitu Sirovak tumbang dan mati dalam keadaan yang mengenaskan karena kezolimannya kepada rakyat di sana. Ya, begitulah kehidupan kejam dan sangat plot twist. Naon sih ngomong naon orang. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton video membahas film-film dari film laga aksi seru ini. Dan jangan lupa untuk kalian support selalu dengan cara mensubscribe kami dan like hingga share ke semua media-media yang tersedia. Gue Azza pamit, thank you and see you next time. Hello, boys.